Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kehebatan Abu Nawas sebagai seorang yang cerdik tersebar hingga ke negeri tetangga. Seorang guru besar Kristen terkenal akan ilmunya dan sifat sombongnya merasa tertantang. Ia memutuskan untuk datang ke istana Raja Harun al-Rasyid dan menantang Abu Nawas dalam sebuah debat tentang agama. Guru besar itu berkata kepada raja, "Aku mendengar bahwa di istana ini ada seseorang yang sangat cerdas bernama Abu Nawas. Aku ingin menguji pengetahuannya tentang agama. Kalau dia kalah, aku ingin dia mengakui bahwa agamanya salah dan berpindah ke agamaku." Raja yang tahu kecerdasan Abu Nawas tersenyum dan memanggilnya. "Abu Nawas, ada tantangan untukmu. Aku yakin kau bisa menjawabnya." Abu Nawas datang dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana. Ia mengangguk pada raja dan guru besar tersebut. Guru besar itu memulai, "Abu Nawas, kalau memang agamamu benar, jelaskan kepadaku. Mengapa Allah membiarkan orang yang tidak percaya tetap hidup? Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak melenyapkan orang yang tidak mempercayainya?" Abu Nawas tersenyum santai. "Wahai guru besar, pertanyaan Anda bagus sekali. Tapi izinkan saya bertanya balik. Mengapa Anda membiarkan gulma tumbuh di kebun Anda? Bukankah Anda bisa mencabut semuanya?" Guru besar itu terdiam sejenak lalu berkata, "Aku membiarkan gulma tumbuh karena aku ingin melihat tanaman yang baik tumbuh lebih kuat dan indah." Abu Nawas mengangguk. Itulah jawabannya. Allah membiarkan semua makhluk hidup, baik yang percaya atau tidak, agar orang-orang yang beriman menjadi lebih kuat dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Kebaikan akan selalu bersinar di tengah kegelapan. Guru besar itu tersenyum sinis, merasa belum kalah. Ia berkata, "Kalau begitu, jelaskan padaku, mengapa agamamu membutuhkan Nabi Muhammad? Bukankah Tuhan cukup untuk mengajarkan kepada manusia?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Guru besar, izinkan saya bertanya. Anda adalah guru besar di sini, benar?" "Benar," jawab guru besar itu dengan bangga. "Kalau begitu, kenapa murid-murid Anda membutuhkan buku dan pena? Bukankah Anda cukup untuk mengajarkan mereka?" Guru besar itu terdiam lagi. Abu Nawas melanjutkan, "Nabi Muhammad adalah petunjuk langsung dari Allah, seperti buku pelajaran dari seorang guru besar. Tanpa petunjuk itu, umat manusia akan kebingungan dalam memahami jalan yang benar." Para hadirin mulai tertawa kecil melihat guru besar itu berkeringat. Tapi ia tidak menyerah. "Baiklah, kalau begitu, jelaskan padaku, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Besar mengatur semua hal kecil di dunia ini? Seperti kapan hujan turun atau kapan bayi lahir?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Guru besar, apakah Anda punya jam tangan?" "Tentu saja," jawabnya sambil menunjukkan jam tangannya yang mahal. Abu Nawas bertanya lagi, "Jam tangan Anda bisa menunjukkan waktu dengan tepat. Apakah Anda membuatnya sendiri?" "Tidak, ini dibuat oleh pembuat jam." "Dan apakah pembuat jam itu harus datang setiap hari untuk memastikan jam tangan Anda tetap bekerja?" "Tidak, jam ini sudah dirancang untuk bekerja dengan sendirinya." Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Itulah jawaban saya. Allah menciptakan alam semesta dengan kesempurnaan. Dia tidak perlu mengatur setiap detik secara langsung, karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan kehendaknya." Guru besar itu terdiam, wajahnya memerah padam. Ia kehabisan akal untuk menjawab. Para hadirin bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya guru besar itu berdiri dan berkata, "Aku mengaku kalah, dan aku melihat kebenaran dalam jawabanmu. Mulai hari ini, aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam." Abu Nawas tersenyum rendah hati. "Kebenaran hanya milik Allah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu." Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau selalu tahu cara mengalahkan kesombongan dengan kebijaksanaan. Kau memang tak tergantikan." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan di pasar.
Ia baru saja menerima hadiah sebotol minuman dari seorang pedagang yang sangat menghormatinya karena kecerdasannya. Botol itu terlihat sangat indah, berisi cairan berwarna merah muda yang berkilauan di bawah sinar matahari. Abu Nawas yang penasaran sambil tersenyum berkata pada dirinya sendiri, "Minuman ini terlihat sangat menggoda, apa salahnya mencicipinya sedikit?" Tanpa berpikir panjang, ia pun membuka tutup botol dan meneguk isinya. Tak lama setelah itu, Abu Nawas merasakan kepalanya mulai pusing. Pandangannya kabur dan ia mulai berjalan sempoyongan. "Aduh, kenapa ini? Kenapa kepalaku terasa berat?" gumamnya. Sambil berjalan goyah, Abu Nawas tiba-tiba bertemu dengan raja yang sedang berkeliling kota. Melihat Abu Nawas yang sempoyongan, raja pun mendekatinya dengan rasa heran. "Abu Nawas, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat seperti orang mabuk?" tanya raja sedikit khawatir. Dengan suara yang sedikit melantur, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, hamba baru saja meminum sesuatu dari botol ini, dan tiba-tiba hamba merasa seperti terbang ke awan." Raja terkejut dan penasaran. "Botol apa yang kau minum itu, Abu Nawas? Apakah itu minuman keras?" Abu Nawas sambil berusaha tetap berdiri tegak menggelengkan kepalanya dengan dramatis. "Oh tidak, tuanku, ini bukan minuman keras. Ini lebih dari itu. Ini adalah minuman keajaiban." Raja yang semakin penasaran bertanya, "Keajaiban? Bagaimana mungkin sebotol minuman bisa membuatmu sempoyongan seperti ini?" Abu Nawas dengan gaya yang sangat dramatis menjawab, "Minuman ini membuat hamba melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tadi hamba melihat kucing terbang, dan sekarang hamba merasa bumi berputar lebih cepat dari biasanya." Raja tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas yang terlihat seperti sedang mabuk berat. Namun di balik tawanya, ia mulai curiga dan ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Abu Nawas. "Abu Nawas, biarkan aku mencicipi sedikit minuman itu. Aku ingin tahu apa yang membuatmu seperti ini." Abu Nawas yang sedang limbung dengan cepat menyembunyikan botolnya di balik jubahnya dan berkata, "Oh tuanku, hamba tak bisa membiarkan tuanku minum ini. Minuman ini hanya untuk orang-orang yang kuat seperti hamba. Jika tuanku meminumnya, mungkin istana akan terlihat seperti menari di depan mata tuanku." Raja semakin tertawa keras mendengar lelucon Abu Nawas, tetapi ia tetap penasaran. "Baiklah Abu Nawas, katakan padaku, apa sebenarnya minuman ini?" Abu Nawas yang sekarang sudah sedikit lebih stabil menjawab dengan senyum cerdik, "Tuanku, ini bukan minuman keras ataupun minuman keajaiban. Ini hanya jus buah delima yang hamba dapat dari pedagang di pasar tadi. Hamba hanya bercanda, mencoba melihat bagaimana reaksi tuanku jika melihat hamba seperti ini." Raja terkejut sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Jadi, kau berpura-pura mabuk hanya untuk mengerjaiku?" Abu Nawas mengangguk dengan gaya yang lucu. "Benar sekali, tuanku. Hamba hanya ingin melihat apakah tuanku akan percaya kalau hamba mabuk gara-gara jus delima. Ternyata, minuman sederhana ini bisa membuat siapapun tertawa, termasuk tuanku." Raja pun terus tertawa, sementara orang-orang di sekitarnya ikut terhibur melihat tingkah lucu Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil membuat suasana riang dan menghibur raja dengan kecerdasannya yang penuh humor. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja yang terkenal iseng memanggil Abu Nawas ke istana. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan pertanyaan yang sangat sulit. Setelah Abu Nawas duduk di hadapan raja, sang raja tersenyum penuh teka-teki. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu," kata sang raja. "Menurutmu, siapa yang lebih gagah antara Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW?" Abu Nawas mengerutkan kening, berpikir sejenak. Ia tahu pertanyaan ini sangat rumit karena melibatkan dua nabi yang sangat dihormati. Namun, ia tidak kehilangan akal. Dengan gaya santainya, ia menjawab, "Baginda Raja,
Pertanyaan ini sangat mudah. Raja terkejut. Mudah? Kalau begitu, jelaskan, siapa yang lebih gagah? Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, menurut saya, Nabi Yusuf lebih gagah. Raja mengangguk. Oh, jadi begitu. Dan apa alasanmu mengatakan Nabi Yusuf itu lebih gagah? Dengan santai Abu Nawas menjawab, karena baginda raja sendiri pernah mengatakan bahwa wajah Nabi Yusuf begitu tampan, hingga para wanita Mesir tanpa sadar melukai jari mereka saat melihatnya. Itu sudah menjadi bukti nyata bahwa Nabi Yusuf sangat gagah. Raja tersenyum puas. Masuk akal. Tapi tunggu dulu, bukankah Nabi Muhammad adalah pemimpin umat, pembawa rahmat dan teladan yang sempurna? Bukankah itu menunjukkan keagungan dan kegagahannya? Abu Nawas segera membalas, tentu saja baginda, Nabi Muhammad memang lebih mulia dan lebih agung, karena beliau tak hanya memiliki wajah yang rupawan, tetapi juga hati yang penuh kasih sayang, akhlak yang luar biasa, dan keagungan yang tak tertandingi. Maka beliau tidak perlu membuktikan kegagahannya lewat penampilan saja, karena keagungan beliau sudah terlihat dari sifat-sifatnya. Raja terdiam, terkesan dengan jawaban Abu Nawas yang cerdas. Ia mengangguk perlahan. Jadi menurutmu Nabi Yusuf lebih gagah dalam penampilan, tapi Nabi Muhammad lebih agung secara keseluruhan? Betul sekali baginda, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Jika baginda memaksa saya memilih siapa yang lebih gagah, saya hanya akan berkata bahwa keduanya memiliki keistimewaan masing-masing yang tidak bisa dibandingkan. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Pertanyaan ini sebenarnya jebakan, tapi kau berhasil lolos dengan jawaban yang luar biasa. Aku benar-benar kagum padamu. Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata, terima kasih baginda. Tapi lain kali, mungkin baginda perlu menyiapkan pertanyaan yang lebih sulit lagi. Raja tertawa lagi dan seluruh istana riuh dengan gelak tawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil menghadap Raja Harun al-Rasyid. Dengan nada serius sang raja berkata, Abu Nawas, aku telah menemukan pasangan yang cocok untukmu. Dia cantik, baik hati, dan dari keluarga terhormat. Abu Nawas tersenyum. Terima kasih baginda, saya siap menikah jika itu kehendak baginda. Tapi siapa dia? Raja menepuk bahunya. Dia adalah putri seorang bangsawan, tapi ada satu hal yang perlu kau tahu, dia buta. Abu Nawas terkejut, tetapi berusaha tetap tenang. Buta baginda, apakah baginda yakin ini keputusan yang tepat? Raja menjawab dengan nada bijak. Iya, dia buta, tapi hatinya terang. Jangan kau nilai seseorang hanya dari matanya Abu Nawas. Ini akan menjadi pelajaran untukmu. Setelah menerima keputusan raja, Abu Nawas akhirnya bertemu dengan calon istrinya. Gadis itu memang cantik dengan senyum manis dan tutur kata yang lembut. Abu Nawas, kata gadis itu, aku tahu kau dipaksa menikah denganku, tapi aku harap kau ikhlas menerima keadaanku. Abu Nawas tersenyum, tentu nona, keikhlasan adalah kekuatan terbesar manusia, dan saya yakin kita bisa saling melengkapi. Namun dalam hati Abu Nawas mulai memikirkan cara agar ia bisa keluar dari situasi ini tanpa menyinggung perasaan siapapun. Di malam harinya Abu Nawas menemui raja dan berkata, Baginda, saya ingin menikah dengan gadis itu, tapi ada satu syarat. Raja terkejut, apa syaratmu Abu Nawas? Saya ingin menguji kesetiaan dan keberanian calon istri saya, jawab Abu Nawas. Beri waktu saya seminggu untuk melihat apakah dia mau menerima ujian ini. Raja setuju meski sedikit bingung dengan permintaan Abu Nawas. Abu Nawas menemui gadis itu keesokan harinya dan berkata, Nona, sebelum kita menikah, saya ingin memastikan bahwa kau adalah orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupku. Bisakah kau melakukan sesuatu untukku? Gadis itu dengan percaya diri menjawab, apa saja Abu Nawas, katakanlah. Abu Nawas tersenyum, aku ingin kau belajar memanah. Seorang istri harus bisa melindungi suaminya di masa sulit. Gadis itu tertawa. Abu Nawas, bagaimana aku bisa memanah kalau aku bahkan tak bisa melihat sasaran? Tidak apa-apa, balas Abu Nawas.
Aku akan menjadi sasarannya. Kau hanya perlu mendengar suaraku dan menembak ke arah itu. Setelah seminggu belajar, gadis itu benar-benar mencoba memanah Abu Nawas. Dengan bimbingan Abu Nawas, panahnya malah melesat jauh dan menancap di sebuah pohon. Melihat kejadian ini, Abu Nawas dengan cerdik berkata kepada raja, "Baginda, calon istri saya luar biasa, tapi saya khawatir jika suatu hari saya membuatnya marah, saya tidak akan selamat." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar alasan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku mengerti. Kau bebas dari perjodohan ini, tapi aku harap kau tetap menghormati gadis itu." Akhirnya Abu Nawas berhasil keluar dari pernikahan itu tanpa menyakiti perasaan siapapun. Kisah selanjutnya. Seluruh pegawai istana diberitahu untuk kumpul di istana oleh Baginda Raja bersama para menteri. Setelah semua bawahannya itu berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian, karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini," kata Baginda Raja. "Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah," lanjutnya. Mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka yang mulia," kata salah seorang menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya, "Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia. Tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikagumi akan kecerdikannya. "Terima kasih wahai menteriku, kau telah mengingatkanku," balas Baginda Raja. Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawal segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut, karena ia melihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius," tanya Abu Nawas. "Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa hamba dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa, ikut andil mengurus negeri dan rakyat. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas. "Saat ini kuhadirkan kepada kalian sebuah kebebasan, sampai waktu yang telah aku tentukan. Silakan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini, dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian," teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi. Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. "Hai Abu Nawas, kenapa diam saja? Kau tidak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga dari belakang, Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. "Hai Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas makin erat memeluknya, hingga tidak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kau sudah gila ya? Lepaskan aku!" teriak Baginda Raja lagi. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga.
Akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan. Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silakan dibawa pulang, kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan dengan kau, ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu, ucap Abu Nawas. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia, agar Paduka menjadi milikku, dan aku bisa memiliki semuanya, imbuhnya menjelaskan. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Jika Allah telah menjadi miliknya, semua akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa hamba memeluk Paduka. Dengan begitu, hamba telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya, papar Abu Nawas sambil cengengesan. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya, Baginda Raja mempersilakan Abu Nawas untuk memilih sendiri. Ia mempersilakan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang dia inginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa ada seorang dukun yang terkenal sangat sakti. Konon katanya dia bisa memanggil hujan, membuat orang hilang, dan bahkan berbicara dengan jin. Namanya Mbah Guntur. Suatu hari kabar tentang kesaktian Mbah Guntur sampai ke telinga Abu Nawas. Teman-teman Abu Nawas mendorongnya untuk menantang Mbah Guntur. Mereka berkata, Abu Nawas, kau kan cerdik, cobalah adu ilmu dengan Mbah Guntur. Siapa tahu kau bisa menang. Abu Nawas yang suka tantangan langsung menerima usulan itu. Dengan penuh percaya diri, dia pergi ke rumah Mbah Guntur. Abu Nawas berkata, Assalamualaikum Mbah Guntur. Saya dengar Mbah sangat sakti. Saya ingin melihat kehebatan ilmu Mbah. Bagaimana kalau kita adu ilmu? Mbah Guntur yang merasa terhina oleh tantangan itu mengelus jenggot putihnya. Baik Abu Nawas, kita adu ilmu. Jika kau kalah, kau harus mengakui aku yang paling sakti di desa ini. Abu Nawas tersenyum. Setuju Mbah, tapi kalau saya menang, Mbah harus berhenti menjadi dukun. Mbah Guntur menyetujui tantangan itu, dan mereka pun sepakat untuk memulai adu ilmu. Babak pertama, ilmu terbang. Mbah Guntur berdiri dengan penuh keyakinan. Ia membaca mantranya. Dan tiba-tiba tubuhnya terangkat ke udara. Orang-orang yang menonton bersorak kagum. Wah, hebat sekali Mbah Guntur, bisa terbang. Abu Nawas mengamati dengan tenang. Setelah Mbah Guntur mendarat, Abu Nawas tersenyum. Dia melangkah ke depan dan berkata, Mbah, lihat aku bisa terbang lebih tinggi. Dengan percaya diri, Abu Nawas naik ke pohon besar di dekatnya, memanjat sampai ke puncak. Dari atas pohon dia berteriak, lihat aku lebih tinggi dari Mbah. Orang-orang tertawa terbahak-bahak melihat kelicikan Abu Nawas. Mbah Guntur tersenyum kecut.
tapi dia tidak pernah menyerah. Babak kedua menghilangkan orang. Mbah Guntur lalu menantang Abu Nawas lagi. Sekarang, lihat aku akan membuat orang hilang. Ia memanggil salah satu penduduk desa, membaca mantranya, dan dalam sekejap orang itu hilang dari pandangan. Orang-orang tercengang, tak ada yang tahu kemana orang itu pergi. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu dengan cepat dia berdiri dan berkata, "Wah, hebat sekali, Mbah. Tapi aku bisa membuat lebih banyak orang hilang." Abu Nawas lalu berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, "Orang-orang, pulanglah ke rumah masing-masing, sekarang juga." Dalam beberapa menit, semua orang di tempat itu pergi. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Lihat, Mbah, aku telah membuat seluruh desa hilang." Mbah Guntur semakin bingung melihat kelicikan Abu Nawas. Namun, ia masih punya satu ilmu pamungkas. Babak ketiga berbicara dengan jin. Mbah Guntur kemudian berkata, "Sekarang, aku akan menunjukkan ilmu tertinggi. Aku bisa berbicara dengan jin." Ia mulai membaca mantranya lagi, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. "Ini suara jin pelindungku," kata Mbah Guntur sambil bangga. Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Ia menempuk-nempuk tanah sambil berbisik, "Hei jin, bantu aku sedikit ya." Tentu saja tidak ada yang terjadi. Tapi kemudian Abu Nawas berteriak, "Jin, jika kamu benar-benar ada, tolong bawa Mbah Guntur ke pasar dan beli sebakul sayur." Orang-orang tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan aneh Abu Nawas. Bahkan Mbah Guntur mulai tertawa, karena ia sadar bahwa Abu Nawas telah mempermainkannya. Abu Nawas lalu berkata, "Mbah, tidak usah susah-susah bicara dengan jin. Kalau butuh sayur, tinggal pergi ke pasar sendiri." Mbah Guntur tak bisa menahan tawanya lagi. Ia mengakui kekalahan dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan orang biasa. Ilmumu bukan ilmu sihir, tapi ilmu kelicikan yang tak terkalahkan." Dengan itu, Mbah Guntur berhenti jadi dukun. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati puas, berhasil memenangkan adu ilmu tanpa menggunakan sihir sama sekali. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik dan penuh akal. Suatu hari, seorang teman dekatnya, Karim, datang mengeluh soal seorang saudagar kaya tapi pelit. "Abu Nawas, saudagar itu punya banyak uang, tapi pelit sekali, bahkan untuk sekedar memberi derma kepada orang-orang miskin di sekitarnya," keluh Karim. Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Tenang saja, Karim. Aku akan memberinya pelajaran yang tak akan dia lupakan." Abu Nawas menyusun rencana. Ia menyamar sebagai seorang dokter terkenal yang datang dari luar negeri, lengkap dengan jubah putih panjang, tas dokter, dan kacamata bulat. Ia bahkan membawa botol-botol kecil yang diisinya dengan air dan rempah-rempah. Lalu ia labeli sebagai obat ajaib. Ia mendatangi rumah saudara tersebut dan memperkenalkan diri. "Assalamualaikum. Aku adalah Dokter Abu Nawas, seorang tabib terkenal dari negeri jauh. Kudengar Anda sedang membutuhkan pengobatan khusus." Saudagar kaya itu yang selalu khawatir akan kesehatannya, meski sebenarnya sehat-sehat saja, segera mengundang Abu Nawas masuk. Setelah duduk, Abu Nawas mulai berpura-pura memeriksa saudagar itu. Ia memegang denyut nadi, melihat lidah, dan mengetuk lututnya dengan sendok. Sesekali Abu Nawas mengangguk serius. "Ya, ini serius sekali," kata Abu Nawas dengan nada tegas. "Kau terkena penyakit pelitis akutis." Saudara itu kebingungan. "Pelitis akutis? Penyakit apa itu, Tuan Dokter?" Abu Nawas menggelengkan kepala, pura-pura prihatin. "Ini penyakit langka. Jika tidak segera diobati, kau bisa kehilangan seluruh hartamu dalam semalam. Gejalanya adalah rasa takut yang berlebihan untuk berbagi. Aku harus segera menangani ini." Abu Nawas mengeluarkan botol-botol ajaibnya dan berkata, "Ini adalah ramuan khusus. Namun obat ini hanya bekerja jika kau bersedia mendonasikan hartamu kepada orang miskin. Semakin besar donasi, semakin cepat kau sembuh." Saudagar itu panik.
Ia takut kehilangan hartanya, tetapi ia lebih takut terkena penyakit yang disebut Abu Nawas. Baiklah, Tuan Dokter, aku akan menyumbangkan sebagian hartaku. Abu Nawas langsung memanggil beberapa orang miskin yang kebetulan lewat. Ini, berikan sebagian uangmu kepada mereka sekarang juga, perintahnya. Saudagar itu dengan enggan mulai memberikan uang kepada orang-orang miskin. Abu Nawas terus mengawasi dengan wajah serius. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Luar biasa, penyakitmu mulai sembuh. Tapi ingat, untuk benar-benar sembuh, kau harus terus berbagi setiap minggu." Beberapa minggu kemudian, saudagar itu merasa dirinya lebih baik. Ia bahkan mulai merasa senang berbagi dengan orang lain. Namun saat ia mendengar bahwa Dr. Abdul Nawas sebenarnya adalah Abu Nawas, ia malah tertawa. Abu Nawas memang pintar sekali. Dia menipuku, tapi aku tak marah. Aku justru merasa lebih bahagia sekarang. Sejak saat itu, saudagar tersebut berubah menjadi orang yang dermawan. Dan Abu Nawas kembali terkenal sebagai sosok cerdik yang selalu punya cara unik untuk memperbaiki keadaan. Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan," kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. "Kurang ajar," katanya, dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu ke sini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil, aku ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?"
Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya, kata sang dukun. Apa syaratnya? Tanya Abu Nawas. Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu, jawab sang dukun. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, tanya Abu Nawas lagi. Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu, jawab sang dukun. Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari, dan tiba-tiba mati dengan mengerikan, kata sang dukun menjelaskan. Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju, jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam setelah kembali dari rumah dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang 100 dinar. Saya ikhlas. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti. Tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan, kata Abu Jahil dengan ketakutan. Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang? Goda Abu Nawas. Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Cerdas sekali Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja sedang termenung dalam-dalam di singgasana istana, memikirkan pertanyaan yang benar-benar membuatnya penasaran. Setelah merenung lama, ia akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan anehnya, selain sahabat licik dan cerdiknya itu? Ketika Abu Nawas tiba, raja berkata dengan nada serius, Abu Nawas, aku punya pertanyaan sangat besar kali ini. Aku ingin tahu, sebelum alam semesta diciptakan, di mana Allah berada? Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan pertanyaan aneh dari raja, tersenyum kecil. Kali ini pertanyaannya benar-benar sulit. Tapi sebagai orang yang terkenal cerdas dan penuh humor, ia tahu bahwa jawaban cerdas dan lucu adalah caranya untuk keluar dari situasi ini. Sambil menghela nafas panjang, Abu Nawas menatap raja dan berkata, Tuanku, hamba tentu saja akan menjawab pertanyaan ini. Tapi sebelum itu, izinkan hamba meminta sesuatu. Raja yang penasaran bertanya, apa yang kau inginkan Abu Nawas? Abu Nawas dengan gaya serius berkata, hamba ingin tuanku menyediakan sebuah tempat yang sangat luas, tak terbatas, yang bisa hamba gunakan untuk menjelaskan jawaban hamba. Raja terkejut dan bingung. Apa maksudmu? Tempat luas yang tak terbatas? Bagaimana mungkin aku menyediakan tempat seperti itu? Seluruh istanaku saja punya batasan. Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa raja sedang terjebak dalam pikirannya sendiri. Nah, tuanku, kata Abu Nawas, jika tuanku saja tak bisa menyediakan tempat yang tak terbatas di dunia ini, bagaimana mungkin hamba bisa menjelaskan di mana Allah berada sebelum alam semesta diciptakan? Karena saat itu tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada apapun. Raja terdiam merenungkan jawaban itu. Ia mulai menyadari kejeniusan di balik kata-kata Abu Nawas. Tapi ia masih penasaran, jadi ia bertanya lagi. Jadi maksudmu Allah berada di tempat yang tak bisa dijelaskan? Abu Nawas dengan gaya santai berkata, benar sekali tuanku.
Sebelum ada ruang dan waktu, sebelum ada langit dan bumi, Allah tidak memerlukan tempat seperti kita. Allah ada di luar semua itu, karena dialah yang menciptakan segalanya. Jadi, pertanyaan di mana tidak berlaku untuk Allah, karena waktu dan tempat itu ciptaannya. Raja terdiam lagi, lalu mengangguk pelan. Itu masuk akal Abu Nawas, tapi aku masih belum puas. Kalau begitu, apa yang dilakukan Allah sebelum menciptakan alam semesta? Abu Nawas dengan mata yang berkilau, karena tahu ini adalah kesempatan sempurna untuk membuat raja tertawa, menjawab, Tuanku, sebelum alam semesta diciptakan, Allah sedang mempersiapkan ujian-ujian sulit untuk orang-orang seperti kita. Raja terkejut lalu tertawa keras mendengar jawaban itu. Abu Nawas, kau memang selalu tahu cara membuatku tertawa. Jadi menurutmu, Allah menciptakan pertanyaan-pertanyaan rumit ini untuk kita pikirkan? Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, benar tuanku, Allah tahu kita suka berpikir keras tentang hal-hal yang tak bisa kita pahami sepenuhnya. Dan karena itulah dia menciptakan rasa penasaran di hati kita. Dan disitulah letak kebesarannya, karena kita tidak akan pernah bisa memahami semuanya. Raja tak bisa menahan tawanya lebih lama. Ia tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdik dan kocak Abu Nawas. Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil menjawab pertanyaanku dengan cara yang sangat lucu tapi penuh makna. Kau memang orang tak pernah gagal membuatku kagum. Abu Nawas membungkuk hormat sambil tersenyum. Seperti biasa, ia berhasil keluar dari peran sulit dengan cerdik, lucu, dan penuh kebijaksanaan, membuat raja terhibur dan berpikir lebih dalam. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam, Baginda Raja Harun al-Rasyid bermimpi dalam tidurnya bertemu seorang lelaki tua. Lelaki itu berpesan kepada Baginda Raja, jika negeri yang dipimpinnya akan dilanda musibah hebat. Oleh karena itu, agar dapat menghindari bencana tersebut, ia harus mengusir seorang penduduk negerinya yang bernama Abu Nawas. Keesokan harinya setelah terbangun, Baginda Raja mulai gelisah. Sang Raja galau karena teringat mimpi yang dialaminya semalam. Raja kemudian memerintahkan kepada pesuruhnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Abu Nawas pun akhirnya berada di istana. Baginda Raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, Hai Abu Nawas, semalam aku bermimpi. Mimpi tersebut sangat aneh. Dan aku merasakan jika mimpi itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku, aku bertemu seorang laki-laki tua yang memakai pakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku, jika negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar. Agar musibah itu tidak terjadi, ia berpesan agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini yang bernama Abu Nawas. Lelaki tua itu juga mengatakan, jika Abu Nawas itu ingin kembali, maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi atau menghindari tunggangan apapun. Tapi jika ia tidak bisa melakukan seperti itu, maka ia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini. Karena mimpi itu, maka aku yakin ada sebuah kesialan atas dirimu. Sehingga aku memutuskan untuk mengusirmu dari negeri ini, kata Baginda Raja. Setelah mendengar perintah Baginda Raja atas pengusiran dirinya, perasaan Abu Nawas berkecamuk dan galau. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan kembali ke rumah. Ia menceritakan kepada istrinya tentang apa yang telah dititahkan Raja kepadanya. Istrinya pun merasa sangat sedih mendengar cerita Abu Nawas. Abu Nawas kemudian langsung pergi meninggalkan keluarganya dengan membawa bekal seadanya. Ketika dalam perjalanan, ia terus memohon kepada Allah agar diberi petunjuk. Abu Nawas terus memutar otaknya agar dapat keluar dari masalah itu. Abu Nawas terus berjalan tanpa tujuan hingga sampai di sebuah negeri. Selama beberapa hari di negeri itu, ia terus berpikir bagaimana cara ia kembali ke negeri Baghdad tanpa melanggar apa yang dipesankan raja kepadanya, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak boleh mengendari tunggangan apapun.
Bukan Abu Nawas namanya jika ia memiliki keputusasaan dan kebuntuan dalam berpikir. Abu Nawas tidak berputus asa atas segala masalah yang telah menimpanya. Meskipun alasannya membuat ia diusir sama sekali tidak masuk akal. Ia menerimanya dengan ikhlas, selalu berdoa kepada Allah dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpanya. Singkat cerita, pada suatu hari ia merasakan rindu yang begitu berat kepada keluarganya. Sayangnya, ia belum menemukan cara untuk kembali. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal dan tidak membuatnya melanggar perintah sang raja. Setelah ia menemukan cara tersebut, Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap untuk kembali ke kampung halamannya di Baghdad. Akhirnya, kabar kembalinya Abu Nawas mulai viral dan tersebar hingga ke telinga Baginda Raja. Kepulangan Abu Nawas disambut gembira oleh beberapa warga karena kecintaan mereka kepada Abu Nawas. Baginda Raja pun ikut senang, akan tetapi kali ini dalam suasana yang berbeda. Jika rakyat merasa senang karena mereka menyukai Abu Nawas, Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa memberi hukuman kepada Abu Nawas. Baginda Raja berpikir Abu Nawas akan mustahil dapat kembali tanpa berpijak pada bumi atau menunggangi sesuatu. Hingga akhirnya tibalah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Kehadirannya di istana membuat Baginda Raja dibuat kaget, lantaran melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai. Kemudian Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda Raja, bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini dan melarangku kembali dengan berjalan memijak bumi dan tidak boleh menunggang apapun? Oleh sebab itu, aku telah kembali dengan tidak memijak pada bumi dan tidak pula menunggang apapun, kecuali aku bergelantungan di bawah perut keledai." Melihat kedatangan Abu Nawas dan alasan yang diberikannya membuat Baginda Raja merasa masuk akal dan sangat memuaskan. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali ke rumah bersama keluarganya tanpa mendapat hukuman dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Suatu malam yang tenang, Abu Nawas tidur dengan pulas di rumahnya. Namun tiba-tiba dalam tidurnya ia mulai gelisah. Matanya berkedut, nafasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya bergerak seakan-akan sedang berlari. Ternyata Abu Nawas sedang bermimpi buruk dikejar-kejar harimau. Di dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah hutan lebat. Ia mendengar deru nafas berat dari balik semak-semak. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat seekor harimau besar berlari ke arahnya dengan mata yang bersinar ganas. "Astagfirullah, harimau!" seru Abu Nawas dalam mimpi itu. Sambil berlari secepat mungkin, tapi seperti mimpi pada umumnya, kakinya terasa berat, dan setiap langkahnya seperti berjalan di lumpur. Harimau itu semakin mendekat dan Abu Nawas mulai panik. "Lari Abu Nawas, lari!" Ia berteriak pada dirinya sendiri. Namun tak peduli seberapa keras ia mencoba, harimau itu semakin dekat. Taringnya terlihat tajam dan siap menerkam. Ketika Abu Nawas sudah hampir menyerah, tiba-tiba ia tersandung batu besar dan terjatuh. Dengan cepat, harimau itu melompat ke arahnya. Tapi sebelum harimau itu menerkam, Abu Nawas berteriak, "Tunggu, tunggu dulu!" Ajaibnya, harimau itu berhenti di udara, menggantung seperti sedang mempertimbangkan kata-kata Abu Nawas. "Kenapa kau berhenti?" tanya harimau bingung. Abu Nawas yang sudah terpojok tiba-tiba mendapatkan ide cerdik. "Kau tidak boleh menerkamku sekarang," katanya dengan nada yakin. "Aku sedang bermimpi, dan dalam mimpi aku yang mengendalikan segalanya." Harimau itu menatapnya curiga. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan dengan percaya diri. "Aku bisa mengubahmu menjadi apapun yang aku mau. Bagaimana kalau aku membuatmu jadi kucing manis saja? Atau mungkin seekor ayam?" Harimau itu mulai panik. "Ayam? Tidak, aku tidak mau jadi ayam." Abu Nawas tersenyum lebar. "Lalu bagaimana kalau kita buat kesepakatan?
Aku tidak akan mengubahmu jadi ayam, asalkan kau tidak menerkamku. Harimau itu berpikir sejenak, lalu setuju. Baiklah, kita punya kesepakatan. Aku tidak akan menerkammu. Dengan lega, Abu Nawas mengusap keringat di dahinya. Bagus, bagus. Sekarang, bagaimana kalau kau pergi dan tinggalkan aku sendirian? Harimau itu mengangguk, berbalik dan mulai berjalan menjauh. Namun sebelum pergi terlalu jauh, ia menoleh kembali dan berkata, "Ingat Abu Nawas, lain kali kalau kau bermimpi lagi, jangan buat aku marah. Aku tidak suka diancam jadi ayam." Abu Nawas tertawa dalam mimpinya, merasa telah menang dengan kecerdikannya. Dan saat itu juga ia terbangun. Keringatnya masih membasahi dahi, tapi ia tetap tersenyum lega. Keesokan harinya, para tetangga bertanya, "Abu Nawas, kenapa semalam kau berteriak-teriak dalam tidurmu? Apa kau bermimpi buruk?" Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Tidak, hanya mimpi dikejar harimau. Tapi tenang saja, kami sudah membuat kesepakatan. Harimau itu tidak akan berani lagi menerkamku." Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari di musim hujan, cuaca di kota tempat tinggal Abu Nawas sangat buruk. Hujan turun deras disertai petir yang menggelegar. Orang-orang memilih tetap tinggal di rumah agar terhindar dari bahaya. Namun, Abu Nawas justru berkeliling di luar rumah, berjalan santai dengan payung bolong yang anehnya tidak melindunginya dari hujan. Tetangganya yang melihat Abu Nawas keheranan. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan di luar saat hujan begini? Kau tidak takut tersambar petir?" Dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Justru aku ingin tahu, kenapa petir selalu menyambar pohon atau orang yang memakai logam? Apakah petir bisa mengenali siapa yang disambarnya?" Tetangganya menggeleng-gelengan kepala, menganggap Abu Nawas sedang mencari gara-gara lagi. Saat Abu Nawas berjalan semakin jauh dari rumahnya, tiba-tiba sebuah kilatan petir yang sangat terang menyambar pohon di dekatnya. Pohon itu terbakar seketika. Abu Nawas terkejut, lalu berlari ke tempat yang lebih terbuka. Tapi bukannya kembali ke rumah, ia malah berdiri di tengah lapangan, membuka payung bolongnya lebar-lebar sambil berteriak ke langit. "Wahai petir, jika kau memang berani, sambarlah aku!" teriak Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang-orang yang melihat dari kejauhan hanya bisa terperangah. "Abu Nawas pasti sudah gila," kata salah seorang dari mereka. Tak lama kemudian, petir besar kembali menyambar, dan kali ini petir mengenai payung Abu Nawas. Payung bolongnya terlempar jauh, sementara Abu Nawas terduduk dengan rambut berdiri seperti sapu ijuk. Orang-orang segera berlari menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, kau tidak apa-apa?" tanya mereka khawatir. Dengan wajah lemas dan rambut yang masih berdiri, Abu Nawas menjawab dengan nada datar, "Sekarang aku tahu, petir memang benar-benar tidak bisa diajak bercanda." Semua orang yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas. Sejak kejadian itu, Abu Nawas tidak pernah lagi berjalan-jalan di tengah hujan. Ia bahkan membuat aturan baru untuk dirinya sendiri. Jika hujan turun, lebih baik tidur dan bermalas-malasan di rumah, daripada mencari tahu hal-hal yang tidak perlu. Kisah selanjutnya dikisahkan di suatu kota, ada seorang pendeta muda yang terkenal sombong. Ia selalu merasa dirinya paling pandai dan suka mempermalukan orang di depan umum. Suatu hari, ia mendengar tentang Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdik dan penuh akal. Pendeta muda itu berpikir, "Aku harus mempermalukan Abu Nawas di depan semua orang, supaya orang-orang tahu aku lebih pintar." Ia lalu mengatur rencana licik. Pendeta muda mengundang Abu Nawas ke gereja dengan alasan ingin berdiskusi soal ilmu pengetahuan. Karena Abu Nawas dikenal tidak pernah menolak tantangan, ia pun datang ke gereja dengan senyuman. Begitu Abu Nawas masuk, pendeta muda itu berdiri di depan banyak jemaat dan berkata dengan suara lantang, "Abu Nawas, kau adalah tamu di sini, dan sebagai tamu kau harus menjawab 3 pertanyaanku. Jika kau tidak bisa menjawab, maka aku akan menyuruhmu keluar dengan rasa malu." Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum.
Baiklah, tanyakan apa saja. Tapi jika aku bisa menjawab, kau harus menyiapkan makan malam yang enak untukku. Pendeta muda setuju dengan penuh rasa percaya diri. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, kematian, sebab tak ada yang tahu kapan ia akan datang, dan ia selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Pendeta muda terdiam, tak menyangka Abu Nawas bisa menjawab dengan begitu cepat dan bijak. Pertanyaan yang kedua, apa yang paling berat di dunia ini? Abu Nawas tersenyum dan berkata, menahan nafsu dan amarah. Banyak orang kuat mengangkat beban berat, tapi sedikit yang mampu menahan dirinya sendiri. Para jemaat mengangguk setuju mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara pendeta muda mulai terlihat gugup. Pertanyaan yang ketiga, apa yang paling ringan di dunia ini? Abu Nawas dengan tenang menjawab, meninggalkan ibadah dan kebaikan. Banyak orang dengan mudah meninggalkannya hanya karena alasan sepele. Pemuda muda terdiam, ia tahu bahwa semua jawaban Abu Nawas benar dan sangat bijaksana. Para jemaat pun mulai berbisik-bisik memuji kecerdasan Abu Nawas. Karena merasa dipermalukan di depan umum, pendeta muda mencoba trik terakhirnya. Baiklah, kau menjawab semua pertanyaan dengan baik. Tapi sebelum aku menyiapkan makan malam untukmu, aku ingin melihat apakah kau benar-benar cerdik. Bisakah kau menghilang dari tempat ini tanpa berjalan keluar lewat pintu? Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, tentu saja. Ia lalu duduk tenang, memejamkan mata dan berkata, sekarang aku sudah tidak ada di sini, karena jiwaku sudah melayang jauh ke negeri lain, yang tinggal hanya tubuhku, jadi aku sudah hilang. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar kecerdikan Abu Nawas, sementara pendeta muda hanya bisa menahan malu. Akhirnya, ia memenuhi janjinya dengan menghidangkan makan malam yang enak untuk Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, seorang pedagang kaya raya dari negeri tetangga datang menemui Abu Nawas. Ia mendengar kabar bahwa Abu Nawas adalah seorang yang sangat cerdas, sekaligus seorang muslim yang taat. Pedagang itu merasa penasaran apakah Abu Nawas benar-benar sekuat itu memegang keyakinannya. Pedagang itu membawa sebuah koper besar yang berisi emas dan uang. Ia berkata kepada Abu Nawas dengan nada yang sangat meyakinkan, Abu Nawas, aku akan memberikan koper emas ini lengkap dengan seluruh uang di dalamnya, jika engkau mau meninggalkan agamamu dan mengikuti keyakinanku. Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya seolah-olah sedang berpikir keras. Ia lalu memandangi koper besar itu dengan tatapan yang sangat serius. Koper ini berat sekali. Apa benar isinya emas dan uang? Benar sekali, kata pedagang itu. Semua ini untukmu, asal kau mau berpindah keyakinan. Abu Nawas meminta izin untuk memeriksa koper tersebut. Pedagang kaya itu setuju. Abu Nawas membuka koper tersebut dan melihat emas yang berkeliaran serta uang yang melimpah di dalamnya. Ia tersenyum kecil. Kau yakin hanya ini syaratnya? Tanya Abu Nawas. Iya, hanya itu. Mudah bukan? Jawab pedagang kaya itu dengan penuh keyakinan. Abu Nawas tampak berpikir keras. Ia mengelus jenggotnya lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku setuju. Tapi ada satu syarat dariku. Apa itu? Tanya pedagang kaya itu dengan penuh harap. Abu Nawas menjawab dengan tenang. Aku ingin kau menjadi saksi bahwa aku pindah keyakinan dengan sepenuh hati. Tapi sebelumnya, mari kita sholat bersama, agar aku bisa berpamitan kepada Tuhanku untuk terakhir kalinya. Pedagang itu bingung, sholat? Mengapa kau perlu sholat? Bukankah kau akan meninggalkan Tuhanmu? Iya, tapi aku ingin berpamitan dengan baik. Ini soal sopan santun kawan. Apalagi Tuhan adalah pemilik segalanya, bahkan emas yang ada di koper ini. Kau tidak ingin aku terlihat tidak sopan, bukan? Pedagang itu yang tidak tahu harus berkata apa, akhirnya setuju. Abu Nawas pun memimpin sholat. Setelah sholat selesai, Abu Nawas bangkit dengan wajah ceria. Aku sudah pamit kepada Tuhanku. Tapi kau tahu apa yang terjadi? Apa? Tanya pedagang itu. Tuhanku mengatakan, Abu Nawas,
Apakah kau ingin menukarku dengan koper yang isinya ciptaanku? Kalau begitu, biarkan aku ambil kembali koper itu, karena semua yang ada di dunia ini adalah milikku. Jadi, aku pikir aku lebih baik tetap bersama Tuhan yang memiliki segalanya daripada bersama koper ini. Pedagang itu tertegun lalu berkata, "Kau memang cerdas, Abu Nawas. Aku menyerah." Abu Nawas tertawa kecil dan mengembalikan koper tersebut. "Bawa koper ini kembali, kawan. Tapi ingat, iman tak bisa dibeli dengan emas atau uang, apalagi dengan koper." Pedagang itu pergi dengan wajah malu, sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya sambil tertawa puas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.